pagi, Bu. Pagi, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Warga sekolah kita? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Dalam bulan-bulan ini habis liburan semester juga semua sudah hadir mengajar seperti biasa dan Iya, keadaan ya. sehat walafiat. Ya, nggak ada yang sakit kan setelah liburan tahun baru ya? Ada Sehat-sehat juga, semua. Pak, batuk-batuk, tapi tetap hadir guru-guru Iya. ke sekolah untuk mengajar. Oke. Kalau keluarga di rumah gimana, Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat semua. Anak-anak pun sehat. Ya. Baik, hari ini kedatangan saya ada 2 poin. Yang pertama, kita akan melakukan refleksi, dan yang kedua akan melakukan komitmen perubahan dari sekolah yang Ibu Ponira pimpin. Siap, Iya, Ibu? Pak. Siap, Pak. Yang pertama, menurut Ibu, apa kelemahan dari sekolah yang Ibu pimpin? Jadi sebelum saya berpanjang lebar cerita, Pak, udah saya baca raport pendidikan, Ya. udah saya pantau, udah saya evaluasi dari tahun 2002, 2003, 2004 melalui raport pendidikan. Bisa saya lihat kelemahannya masih di numerasi dan narasi. Memang di tahun 2023 literasi SDN 12 Sekolah Gunung naik dengan nilai 61. Sementara di tahun 2024 turun lagi menjadi 44. Jadi dengan nilai ini dan juga numerasinya waktu di tahun 2003 dia nilainya 22, tapi 2024 ini naik dia menjadi 44. Ya. Nah, jadi dengan ini saya menemukan kelemahan bahwa di sekolah saya ini di bidang literasi dan numerasi masih perlu perbaikan. Jadi itu menurut rapat pendidikan ya, Bu? Menurut rapat Menurut pendidikan. penilaian kinerja yang baru Ibu lakukan, apa kelemahan dari guru-guru kita? Memang kelemahan guru-guru kita tidak bisa dipungkiri ya, Pak. Ya. Namanya manusia kadang ada naik turunnya semangat mengajarnya. Ya. Dari sini memang saya lihat guru-guru itu kurang melakukan refleksi setelah pembelajaran berlangsung. Iya, Jadi iya. gitu mengajar tidak ada tindak lanjutnya apakah anak-anak itu sudah 100% mengerti semua atau belum. Juga dalam penggunaan alat peraga, Pak. Oh. Di waktu KBM berlangsung tidak setiap materi saya pantau menggunakan alat peraga, hanya waktu-waktu khusus. Jadi alat peraga itu banyak tidak terpakai atau banyak nonggok nggak dipergunakan dulu. Berarti refleksi dan juga penggunaan alat peraga dalam Iya. pembelajaran, Bu, ya. Iya. Itu yang menjadi titik kelemahan dari guru-guru kita. Iya. Dari kekuatan yang Ibu lihat dari sekolah yang Ibu pimpin apa saja? Memang selama sekolah kita ini menjadi sekolah penggerak, Pak, guru-guru pun bergerak dengan cepat karena tuntutan selain dari kepala sekolah juga tuntutan administrasi waktu lokakarya. Guru-guru ini sudah agak lumayan dalam menggunakan alat-alat peraga yang ada. Sering saya tegur supaya sering bawa alat peraga ke depan kelas supaya anak-anak itu lebih memahami materi yang diajarkan. Terus saya juga membuat latihan melalui kombel. Jadi melalui kombel inilah guru-guru bertukar pikiran dalam pembuatan soal maupun dalam penggunaan alat peraga. Mereka dalam pembuatan soal berbasis AMDK supaya agar anak-anak itu bisa berpikir kritis sehingga literasi yang kita inginkan atau numerasi yang mau kita rubah bisa tidak turun kembali nanti di tahun 2025, Pak. Oke, berarti kekuatan sekolah kita di samping guru yang lengkap, sarana prasarana, kombel kita sudah aktif ya, Bu, ya? Sudah, Pak, selama 3 Oke. bulan ini aktif. Baik. Oke. Baik. Dari kelemahan yang Ibu sebutkan tadi, literasi numerasi, kemudian penggunaan alat peraga, baru refleksi, kemampuan refleksi guru,
apa program yang Ibu rencanakan di tahun ini supaya kelemahan ini tidak terjadi lagi, supaya terjadi peningkatan lah di literasi, di refleksi, dan juga penggunaan alat-alat peraga. Apa program-program yang Ibu lakukan? Program-program yang mau saya lakukan, Pak, tidak keluar dari manfaat kombel sekolah, karena di kombel sekolah itu kan ada biaya makan minumnya, sehingga saya manfaatkan sebetul-betulnya, di mana di dalam kombel itu saya akan membuat latihan minimal sebulan sekali. Berarti di kombel untuk literasi ada pelatihan. Ada pelatihan. Terus? Dan kekurangan numerasi itu kita bahas bersama. Jadi dengan seringnya kita berkomunikasi dengan guru-guru, mudah-mudahan literasi dan numerasi yang mengalami turun naik di rapat pendidikan ini bisa diatasi. Jadi dengan itu juga, selain itu juga alat-alat peraga mana yang guru-guru kurang paham, saya beri penerangan cara penggunaannya dan manfaatnya, bagaimana untuk anak-anak. Oke, bagus ya Bu ya. Iya. Artinya Ibu sudah mengerti apa kelemahan dan bagaimana meningkatkan supaya kelemahan itu tidak terjadi dengan melakukan pelatihan baik itu literasi numerasi dan penggunaan alat peraga serta refleksi ya. Iya. Apakah rencana program Ibu itu sudah Ibu tuangkan dalam rencana kerja Bu? Coba Sudah, saya lihat. Sini ada di sekolah kan ada rencana tahunan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi di jangka panjang itu tercantum semua program jangka pendek. Baik, untuk literasi rencana Ibu di bulan berapa? Kalau literasi ini Pak, setiap bulan kami laksanakan. Setiap bulan. Selain setiap bulan, pelaksanaan literasi, pelaksanaan terhadap siswa juga dilaksanakan sebelum masuk ke kelas. Anak-anak berbaris setelah senam ada melaksanakan literasi dan numerasi. Iya. Untuk penggunaan alat peraga dan juga refleksi, kapan Ibu rencanakan? Apakah tetap tiap bulan di kombel? Tetap juga Pak. Di kombel tiap bulan. Oke, baik. Ini sudah baik Ibu. Artinya saya sudah melihat di rencana kerja Ibu dan juga rencana kerja anggaran, Ibu sudah membuat programnya. Kemudian kalau kita melihat perbedaan ya program kerja Ibu di tahun yang lalu dengan di tahun ini pasti berbeda ya Bu ya? Pasti berbeda Pak. Apa perbedaan yang bisa Ibu terangkan rencana kerja Ibu tahun ini dengan tahun lalu? Ada nggak perbedaannya? Perbedaannya jelas nampak ya Pak, karena murid saya di sekolah hanya yang masuk ke RKS BOS 76 orang, sementara di Dapodik itu 84 orang. Jadi selama 3 tahun yang lalu kami mendapat anggaran Boskin. Otomatis anggaran Boskin itu membantu kami membeli alat-alat peraga yang dibutuhkan guru, buku kebutuhan siswa terpenuhi. Berarti Ibu membeli alat peraga, buku-buku yang tahun lalu belum ada itu ya, rencana kerjanya. Tahun yang lalu malah terpenuhi Pak, karena 3 tahun yang lalu kami dapat Boskin. Perlengkapan eskul seperti pembelian ulos, kain panjang lengkap, eskul Chromebook juga terlaksana. Pembayaran tiang dan pembayaran iuran WIP juga terlaksana. Tetapi untuk tahun ini tidak saya pungkiri Pak, karena murid sekolah saya sedikit, mungkin rencana kerja yang saya akan lakukan mengalami kemunduran. Dengan terkaitnya biaya anggaran hanya kegiatan rutin yang bisa dilaksanakan. Artinya seperti ini Bu, bukan hanya anggaran saja yang menentukan sebenarnya. Artinya kan bisa kegiatan-kegiatan di kombel seperti itu dimaksimalkan seperti itu ya Bu ya. Kegiatan tetap berjalan Pak, yaitu kegiatan rutinnya seperti kegiatan eskul tetap berjalan. Pemanfaatan alat-alat peraga perlengkapan KBM di kelas dilaksanakan. Penyediaan kursi
kursi dan meja juga dibeli untuk tahun 2025 ini Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan perbaikan-perbaikan itu akan saya tetap Baik, laksanakan. walaupun kalau dia dilihat dari jumlah siswa ada pengurangan Ya, anggaran ya Bu ya, anggaran, karena tahun tetapi ini kan belum Ibu tentu dapat tetap rezeki. komitmen lah kan gitu Iya, ya Pak. untuk bisa menjalankan program-program ini lebih baik dari Iya, tahun yang Pak. lalu. Iya, Pak. Seperti itu Bu ya. Karena saya kan tinggal meneruskan Pak. Iya. Semua sarana dan prasarana sudah lengkap. Oke. Alat-alat peraga siswa sudah ada. Oke. Buku-buku Baik. juga sudah lengkap, tinggal memperbaiki kekurangan apalagi di bidang literasi dan numerasi tadi. Oke, baik, cukup jelas. Saya sudah lihat di rencana kerja Ibu. Saya yakin percaya Bu Munira, UPTD, SD SD 12 Negeri 12, Perkebunan Perkebunan Kuala Gunung ya, Iya, Pak. Kecamatan 50. Pasti akan berhasil dipimpin oleh Bu. Baik, Iya. terima kasih Bu. Makasih Pak. Sama-sama. Oke.